Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang mean atau disebut juga dengan rata-rata hitung. Jadi kalau secara definisi, kalau saya punya data x1, x2, x3 sampai xn, maka mean-nya atau rata-ratanya adalah x1 tambah x2 tambah x3 tambah xn dibagi dengan n, atau jumlah data seluruhnya dibagi dengan banyaknya data. Namun yang akan saya bahas kali ini bukan bagaimana cara mencari jumlahnya, tapi bagaimana cara mencari jumlahnya itu dengan cara yang lebih efisien atau lebih cepat. Misalkan kalau saya punya data 8, 6, 7, 6, 5, 9, 7, 6, 8 misalkan. Kalau kita akan mencari rata-ratanya, berarti kan kita harus tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 8. Kalau cara biasa kita jumlahkan 8 tambah 6 14 tambah 7 21 tambah 6 dan seterusnya. Nah, makin besar angkanya, kita menghitungnya biasanya makin sulit atau kadang-kadang makin sering keliru gitu ya. Nah, supaya kita tidak merasa kesulitan, memori yang kita gunakan nggak terlalu banyak, maka kita setiap menjumlah, setiap lebih dari 10 kita coret. Misalkan gini, 8 tambah 6 14 berarti 4 tambah 7 11 berarti 1 1 tambah 6 7 7 tambah 5 12 berarti 2 2 tambah 9 1 atau 11 1 tambah 7 8 tambah 6 14, 4 tambah 8, 12, 2, berarti 12 sisanya 2. Yang kita coret 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti jumlahnya 62. Nah, rata-ratanya berarti 62 dibagi, ini tadi sudah 6, berarti 7, 8, 9 dibagi 9, sehingga hasilnya sama dengan 62 dibagi 9 ini 6, 54, 8 ini dapat 8, 72, 8, 88 berarti atau 6,89. Ini rata-ratanya. Jadi setiap kita menjumlahkan, jadi setiap lebih dari 10 kita coret. Jadi yang kita ingat bilangan yang di belakang 10 aja. Jadi kalau 12 yang kita ingat-ingat 2, kalau 14 berarti 4, kalau 15 berarti 5. Jadi misalkan lagi gini. Misalkan kita hitung 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 misalkan. Nah, jadi kalau kita hitung 5 tambah 7 12 berarti 2 tambah 8, 10, 0, 9 tambah 6, 15, 5 tambah 7, 12, berarti 2 tambah 8, 10, terakhir 6. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, berarti 56. 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi 8, hasilnya 7. Ya. Nah, berikutnya sekarang bagaimana kalau datanya berkelompok? Kalau datanya berkelompok, rumusnya secara umum ini. Rata-ratanya sama dengan jumlah FI XI per sigma FI. Artinya XI sebanyak FI, jadi misalkan X1 banyaknya sebanyak F1, X2 sebanyak F2, X3 sebanyak F3, dan seterusnya. Jadi jumlah F atau frekuensinya dikalikan X dibagi dengan jumlah frekuensinya. Contohnya misalkan gini. Misalkan kita punya sekelompok anak yang terdiri dari 10 orang anak, tinggi rata-ratanya adalah 160 cm misalkan. Kemudian ada kelompok anak yang kedua sebanyak 15 orang, tinggi rata-ratanya misalkan 156 cm. Berapakah tinggi rata-rata dari gabungan kedua kelompok itu?
Kalau kita hitung pakai cara ini, cara biasa, yaitu sama dengan jumlah F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 dibagi F1 tambah F2, yaitu sama dengan 10 kali 160 ditambah 15 kali 156 dibagi 10 tambah 15. Ya. Kalau ini kita hitung 10 kali 160 1600 ditambah 15 kali 156. Ini 30, simpan 3, 25, 28, simpan 2, 7, 156, 0, 4, 3, 1, 1, 3, nah, ini 1, 2, 3, ya, 2, 3, 40 dibagi 25, hasilnya jadi 39, ini tambah ini 40 dibagi 25. Jadi kalau kita bagi 39 40 dibagi 25, ini dapat 1, 25, 4, 1, 4, ini dapat 5, 125, 14 kurangi 5, 9, 13 kurangi 2, 1, 15, 190 dapat 7, 175, ini 5, 1. Nah, tidak ini. Nah, jadi hasilnya sama dengan 15,76. Nah, ini kalau kita gunakan rumus itu. Nah, sekarang kita bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan perbandingan. Jadi seperti di dalam vektor, jadi ini F1 sama dengan 10, F2-nya 15, X1-nya sama dengan 160, X2-nya sama dengan 156. Nah, ini cara hitungnya. Jadi ini rata-rata yang kita cari. Perbandingannya ini 15 banding 10. Berarti ini 15 banding 10 ditukar. 15 banding 10 itu kalau saya bagi 5 itu jadi 3 banding 2. Nah, jaraknya ini dari 160 ke 156 itu adalah 4. Berarti perbandingan yang sini ini sama dengan 3/5 kali 4 atau sama dengan 8/5. 8/5 itu sama dengan bukan 8, 3 kali 4 12 ya, atau 2,4. Berarti ini 160, ini ke sini turun, berarti 160 dikurangi 2,4 sehingga hasilnya menjadi 157,6. Ini tadi bukan 15 lagi, 157 ya. Jadi 157,6 ya. 157,6. Berarti hasilnya sama dengan ini, yaitu 157,6 ya. Sehingga kita nggak perlu menghitung yang nilainya ribuan ya. Coba misalkan saya kasih contoh satu lagi. Misalkan kalau saya punya kelompok pertama, misalkan seorang siswa yang terdiri dari 30 siswa, diketahui nilai rata-ratanya misalkan 75. Kemudian kelompok anak yang kedua 15 orang, misalkan rata-ratanya itu belum tahu berapa. Tapi rata-rata gabungannya itu misalkan diketahui 76. Berapakah rata-rata dari anak kelompok kedua ini? Nah, kalau kita gunakan cara itu tadi, yaitu kelompok ke-1 30, kelompok kedua 15, X1 75, rata-ratanya 76, X2-nya belum tahu. Ya, sehingga perbandingannya ini tukar, ini jadi 15 banding 30
atau 1:2. Nah, jaraknya ini 1. Yang ini berarti jaraknya harus 2, berarti 76 tambah 2. Berarti rata-rata kelompok kedua adalah 78. Saya beri contoh satu lagi. Misalkan nilai satu kelompok siswa yang terdiri dari 15 orang, nilainya adalah 7,6 misalkan. Kemudian setelah digabung dengan sejumlah kelompok yang lain, nilai rata-ratanya misalkan 8,0, rata-rata gabungannya itu adalah 7,9. Berapakah jumlah atau banyaknya dari kelompok yang kedua ini tadi? Yang ditanyakan di sini frekuensinya. Jadi X1-nya 7,6, X2-nya 8,0, rata-ratanya 7,9. F1 15, F2 ini yang ditanyakan. Nah, sama seperti sebelumnya, perbandingannya ini adalah 15, ini F2 yang belum tahu. Nah, yang ini adalah jaraknya 0,3, yang ini jaraknya 0,1, atau di sini 3:1. Berarti kalau ini 3:1, yang di sini berarti 15, ini berarti dikalikan 3, 45. Berarti banyaknya siswa di kelompok yang kedua adalah 45.